Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli, yang kali ini saya nggak sendirian gitu ya. Ditemenin sama seorang, apa saya nyebutnya ya? Nanti kita kenalan aja ya. Yang jelas, di hari ini spesial banget. Akan ada cerita yang membuat warga Sukawedi semua merinding. Seperti apa ceritanya dan dengan siapa saya di sini, kita langsung aja kenalan. Halo, Kak. Hai, Manggil apa hai. nih? Kak Tano atau aja. Tano, Tano Tano, aja. Tano Aura ya. Betul, Tano Aura ini Kak. kalau boleh tahu apa? Seorang entertainer, seorang apa nih? Enaknya apa nih? Iya, enaknya calon istri untuk para pria-pria yang soleh. Bercanda. Bagus, bagus, bagus. Amin, Jadi, amin, amin. oke, Hmm, aku kenalan. Namaku Tano Aura, aku musisi, terus aku hmm. juga penyiar radio, dan juga creative director. Gitu. Wow, pantesan dari suaranya tuh udah kedengeran asik banget ya. Hmm, Nah, asik. denger-denger katanya bakalan mau launching sesuatu nih. Apa deh? Boleh jelasin dulu sedikit sebelum nanti kita ke ceritanya. Yes, betul. Jadi tuh Mm-mm. insya Allah aku Mm-mm. mau rilis single terbaru aku Mm-mm. bahasa Indonesia. Sebelumnya tuh Kak, jadi mungkin ada Mm-mm. beberapa yang belum tahu. Mm-mm. Aku udah merilis 3 lagu bahasa Inggris Wow. semua. Mm-mm. Genrenya tuh lebih ke pop R&B. Tapi Mm-mm. kali ini aku ditantang nih sama label aku. Ayo dong Mm-mm. Tano, coba bikin lagu yang pop ballad gitu kan, Mm. yang Indonesia gitu gitu. Oke. Terus aku pikir-pikir, oke, aku coba, aku terima tantangannya dan ya udah aku tulis lagunya, aku bikin, alhamdulillah suka labelnya dan Heeh. sekarang lagi prepare untuk mau rilis. Jadi video klipnya juga lagi kita prepare segala macam. Insya Allah mungkin habis Lebaran mungkin kalau nggak ada Wow. halang rilis. Gitu, Wih, semoga aja keren. baik-baik aja. Labelnya nggak disebut nih. Oh iya dong, labelku Andromeda, Wih, keren. Andromeda Record. Ini Gitu. setupnya serem banget tuh. Di belakang-belakang ada kain-kain putih, ada lampu-lampu merah Tahu, gitu. Kak Ruli, tau gak sih, aku tuh Ya. suka banget sama Do You See What I See. Oh, Jadi, masa sih? Oh, serius, aku nggak oke. eto. Pas aku dibilang Heeh. sama manajer promoku, Kang Mm. Dai, dia bilang, Mm. Mbak Tano mau nggak ngobrol-ngobrol cerita seru nih, gitu sama Do You See What Heeh. I See. Wait, tunggu sebentar, kayak gue tahu nih familiar nih ya kan. Terus aku bilang, ih, gue tahu ini tuh yang gue Heeh. suka tonton Heeh. di YouTube dan juga Heeh. aku denger di Spotify gitu. Dan Yes. aku pas ya of course gue Mm. mau gitu. Nggak mau nolak gitu kan. Ayo gas langsung gituin aja. Oh Thank you yaudah banget loh. gitu. Keren banget Suma. Do you see what I Ya see? udah, kita nanti lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kayaknya udah Boleh. banyak yang nggak sabar nih untuk denger Hmm. ceritanya dari Mm-mm. Kak Tano Aura. Ini seperti apa? Langsung aja ya, oke? Let's Ini dia go. cerita horor dari Tano Aura. Silakan. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Oke, teman-teman. Jadi ini mungkin ceritanya agak sedikit panjang karena ini ceritanya awalnya tuh dari aku masih kecil, gitu. Bisa dibilang adalah ini kisah di mana aku pertama kali menjadi seseorang yang lumayan sensitif, gitu. Lumayan sensitif sampai akhirnya kita nggak tahu nih endingnya gimana. Nah, waktu itu aku empat saudara. Aku anak yang paling terakhir. Aku tinggal di daerah Depok bersama keluargaku waktu itu masih kecil. Nah, aku tuh anaknya bolang banget ya teman-teman. Aku bolang banget, jadi aku kemana-mana main dari pagi sampai malam segala macam. Suka diomelin sama orang tua gitu. Tapi dari situlah aku melihat ada hal-hal kayak yang mungkin buat aku dulu tuh kayak biasa aja. Kayak oh oke, aku nggak merasa itu kayak aneh gitu. Pada suatu hari ada momen di mana aku main sama teman-teman aku. Aku ingat banget itu waktu aku masih SD kelas 6.
SD kelas 6 aku main sama teman-teman aku di daerah Depok itu dulunya masih ada kayak sedikit hutan gitu segala macam. Aku main maghrib-maghrib sama teman-teman melewati yang namanya pohon kecapi waktu itu. Dan ternyata aku nggak ngeh kalau di situ ada satu area kuburan keluarga pribadi mungkin ya. Nah, di situ kita jalan-jalan main sambil makan makan cemilan, pas lewat entah kenapa ada sesuatu yang lewat seret di bawah lantai gitu, lantai masih jalanan sepi gitu. Itu kayak semacam aku pikir itu bola. Ternyata itu sebuah kepala yang aku nggak tahu itu siapa gitu. Aku pikir itu adalah bola dengan mata yang melotot. Wow. Ya itu jadi kayak oh apa tuh itu lumayan cepat seret begitu aja. Dan di situ aku nggak berpikir aneh-aneh karena aku mikirnya mungkin aku salah lihat atau aku lagi kenapa gitu segala macam, udah aku diemin. Nah, lanjut lagi ada hal-hal yang entah kenapa sering terdengar di depan rumahku dulu. Ini masih di itu cuma usia satu yang lantai. sama? Masih di usia yang sama. Usia berapa waktu itu? Aku tuh 6 SD, aku lupa ya usia berapa. Pokoknya kelas 6 SD. Iya, oke. Nah, 10 tahunan ya. Mungkin ya. Nah, rumahku itu masih satu lantai. Depan rumahku ada pohon jambu putih. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu kan, ada jambu putih. Nah, di bawahnya ada batu-batu kerikil. Nah, sometimes itu kalau malam aku suka mendengar ada yang bermain batu kerikil tersebut. Cuma aku lagi-lagi aku nggak berpikir yang gimana-gimana gitu kan. Nah, ada satu momen akhirnya aku beranjak dewasa, SMP, aku ingat itu kelas 1 SMP, rumahku mau direnovasi. Nah, kita berpikir kayak kita harus pindah nih ke tempat yang lain gitu kan. Ya sudah, di daerah rumah kita itu ada rumah Pak D. Rumah Pak D-ku itu akhirnya kita jadikan sebagai tempat singgahan kita untuk menunggu renovasi rumah sampai selesai gitu. Nah, ya udah akhirnya kita pindahlah bareng-bareng sekeluarga, rumah kita renovasi. Nah, disitulah akhirnya mulai banyak banget yang aneh-aneh muncul gitu. Buat bayangan teman-teman, rumah Pak Deku itu besar sekali, 2 lantai, dan itu di belakangnya ada kebun bener-bener kayak ada kebun bambu segala macem, tebu segala macem gitu, dan sepi banget. Nah, aku tinggal di situ sama keluarga di lantai atas gitu. Sepi Dan di itu lantai artinya atas, lingkungan di daerahnya juga. betul, Oke. lingkungan itu sepi banget Oke, karena oke. mungkin itu masih tahun-tahun dimana orang belum banyak nongkrong kali ya. Yes. Gitu kan, jadi masih maghrib udah pasti sepi. Oke. Gitu. Dan mungkin ini sebuah informasi yang lumayan harusnya nggak diinfoin, tapi ini adalah mungkin salah satu reasonnya juga kenapa rumah ini menjadi sangat aneh gitu. Oke. Di keluargaku itu keluarga campur secara agama. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, di keluarga Pak Deku itu yang sholat bisa dibilang hanya kakak sepupuku satu. Oke. Sisanya enggak gitu. Nah, sampai di sana aku tinggal cukup lumayan lama. Untuk pertama kali aku datang aja itu udah lumayan heboh. Aku tidur di kamar yang dekat. Jadi itu kan ada garasi besar di belakang, ada juga garasi besar di depan. Nah, kebetulan aku tidur yang di depan. Nah, ketika aku mau tidur aja aku udah mulai banyak dihantuin macem-macem gitu. Ketika aku mau tidur aja tiba-tiba ada di sebelahku kayak bayangan di jendela itu berbentuk candy. Ya ampun. Kok tiba-tiba langsung deng, aku kayak astagfirullahaladzim itu apa gitu kan. Aku bingung, tapi oke lah, aku mikir kayak aduh, aku tutup selimutku, aku baca doa segala macem gitu kan. Oke, mungkin nanti akan hilang gitu kan. Nah, abis itu ternyata nggak cuma aku aja yang diganggu. Kakakku yang cowok ada 2. Nah, kakakku yang kedua ini dia punya band. Jadi rumah Pak Deku dijadikan base camp untuk ngeband juga gitu. Dan kebanyakan mereka stay sama kita bareng-bareng.
Nah, ternyata selama mereka tinggal bareng sama kita, itu ada momen di mana mereka lagi ngulik lagu gitu di jendela, deket jendela segala macem, dan di garasi tempat bandnya itu dibikin gitu kan. Itu mereka digangguin macem-macem, diteriakin, ketawanya kayak ih gitu, terbang segala macem. Nah, salah satu dari temen kakakku itu memang dia punya dapat gift gitu seperti itu. Nah, terus ada momen lagi di mana kakakku lagi tidur di kamar satu lagi di atas, teman-teman bandnya juga, dan disitulah dia juga digangguin sama sesosok wanita tanpa tangan, tanpa kaki, tapi bener-bener kayak panjang gitu, yang dipakainya putih. Ya udah akhirnya mereka kabur, bener-bener kabur ke lantai bawah sampai kakakku ditinggalin karena dia lagi tidur gitu kan. Nah, ternyata aku baru tahu ternyata teman-teman kakakku yang satu band itu juga ternyata diganggu gitu. Nah, balik lagi ke cerita aku. Nah, dari situ ada lagi kejadian di mana aku lagi ke toilet. Aku inget itu hari Kamis, aku inget banget hari Kamis. Kamis apa Rabu ya, aku lupa. Itu jam 6 maghrib, aku lagi buang air kecil di lantai atas. Pas aku lagi buang air kecil, tiba-tiba ada suara kayak ketawa di kuping kanan aku, kayak kayak gitu-gitu. Kebayangkan aku lagi buang air kecil, tiba-tiba ada yang ketawa kayak gitu, hihihi, persis di telinga kanan aku. Terus aku langsung kabur seadanya, aku langsung turun ke bawah dan aku cerita ke keluarga aku di bawah. Nah, setelah itu ada lagi ternyata. Nggak cuma itu aku diganggu gitu. Jadi tuh ada satu kejadian lagi, teman-teman, di mana kita lagi istirahat santai di ruang TV atas, belakangnya balkon yang menghadap ke kebun tebu dan segala macam. Kita lagi asik-asik nonton, tiba-tiba ada kakak ipar, suami dari kakak sepupu lah ya maksudnya. Tiba-tiba dia teriak dari balkon belakang itu, teriak segala macam, rame banget. Aku kaget, yang lain juga kaget pas aku lihat ternyata dia, aku nggak tahu itu kemasukan atau bagaimana. Yang jelas mata dia melotot melihat ke arah kebun tebu. Dia seakan-akan kayak ditarik untuk loncat dari lantai 2, seakan-akan ditarik sampai akhirnya ditarik sama kakak-kakakku yang cewek-cewek segala macem. Kita bingung, mamahku nggak ada, mamahku lagi pergi ngaji gitu kan. Bingung nih kita mau panggil siapa. Akhirnya pas banget kita lagi mau nanya-nanya ada ustadz di mana, mamaku pulang. Akhirnya mamaku dibantuin, dibacain segala macem. Ternyata Kak Raffi itu yang suaminya kakak sepupuku, dia itu kayak tatap-tatapan sama sesosok genderuwo, Kak. Sesosok genderuwo besar sekali, bulunya lebat, matanya merah. Merah banget. Dan itu yang seperti menghipnotis Kak Raffi itu. Jadi kayak dia sih ceritanya katanya matanya itu kayak terhipnotis gitu untuk supaya ngikut ke dia, loncat ke bawah gitu kan. Dan katanya di situ dia ngerasa kayak eh keganggu dengan apa yang dilakukan sama kita. Itu cukup lumayan lama sekali untuk bisa akhirnya dia mau keluar dari tubuh kakak Raffi itu gitu kan. Akhirnya mamaku bantuin segala macam. Oke, aman ya kan. Aku pikir udah nih, udah selesai. Selang berikutnya, beberapa hari kemudian, ada lagi aja kejadian yang menimpa diri aku juga, mama aku, segala macem. Nah, kalau kejadian aku, waktu itu juga aku lagi habis mandi, aku keluar pintu ke ruang tengah, aku seperti melihat ada sesosok kecil sekali, dia lagi ngobrak-ngabrik lemari.
Dan itu aku nggak tahu itu apa, sumpah aku nggak tahu itu apa. Kecil lagi ngacak-ngacak lemari. Tapi bentukannya Gitu. manusia. Bentukannya kayak manusia, cuma kecil sekali. Kecilnya mungkin sebetis aku, Hmm. dan anehnya dia ngapain ngobrak-ngabrik eh, eh, laci gitu kan. Kayak aduh, aku takut, aku langsung kabur turun ke bawah, aku cerita ke mama dan mamaku juga cerita. Dia bilang siang tadi mama lagi masak, itu jam 2 siang, tiba-tiba si genderuwo yang waktu itu gangguin Kak Raffi jatuh dari atas di depan mata mama lagi masak, gedubak gitu gitu kan. Karena mungkin mamaku bukan tipikal yang takut ataupun ya udah biasa aja gitu, dia cuma kayak sambil masak yang ganggu aja loh gue lagi masak gitu. Malah kayak gitu, ganggu aja lu, gue lagi masak juga, kaget kan gue, copot gitu awalnya, copot gitu kan. Mama cerita kayak gitu, aku kayak mama nggak takut ya, gimana ngomong udah biasa gitu Ini kan. jam berapa? Itu malam, Oh, pas mama malam, oke. cerita itu malam, tapi Hmm. kejadian mama itu siang Oh, gitu. padahal siang itu ya. Padahal siang, siang aja itu Gila tuh sih. seremnya minta ampun. Dan bahkan beberapa kali aku ngeliat itu nggak hanya malam. Aku Hmm. siang pun ngerasa ada aja yang ngegangguin aku. Entah selimut aku ditarik gitu kan. Lagi tidur di kamar mandi, Kak. Bayangin di kamar mandi tuh ada yang ngintip. Gimana aku nggak parno gitu kan. Takut banget. Nah, di situ aku semakin bertanya-tanya gitu kan. Kayak ini ada apa ya? Kok makin ke sini makin aku jadi sering melihat gitu. Ada apa ini ya? Udah oke. Akhirnya lama rumahku yang lama akhirnya selesai. Jadi nih, pindahlah kita ke rumah yang kita sebelumnya yang lama di Depok juga. Sampai rumah situ pun aku pikir aku tenang karena aku pikir rumah rumah Pak Deku aja yang aku rasa kayaknya angker deh rumah Pak Deku gitu kan. Tapi ternyata malah semakin jelas banget apapun yang aku lihat gitu. Ada satu momen aku lagi main gitar di depan eh, kamarku karena udah bertingkat gitu kan. Aku di atas, aku inget jam 9 malam. Di depan rumahku di Depok itu adalah sekolah luar biasa sebutannya dulu. Sekolah luar biasa yang kebanyakan lapangan. Nah, ada satu momen aku lagi main gitar deng, tiba-tiba aku lihat di ujung. Itu apa ya? Gitu. Ada satu kayak semacam, aku pikir itu kain. Ternyata ada sesosok yang tanpa tangan, tanpa kaki, melayang-layang. Anehnya juga nggak ada kepalanya gitu. Dan dia benar-benar intens. Seng, seng. Wah, ini aku nggak kuat nih ngelihat kayak gini terus gitu kan. Lama-lama kok dia kayak berbalik dari yang nyamping, dia berbalik walaupun nggak ada kepala, kita bisa tahu ya badannya itu kan menghadap mana. Aku langsung kabur, aku cerita ke papaku, "Eh, Pak, aku tadi ngelihat gini. Oh, masa Tondo gitu kan? Iya, mana coba? Tak lihat gitu. Pas dilihat nggak ada, bener-bener nggak ada gitu. Nah, kebetulan juga rumahku yang di Depok itu ada lantai tiganya. Lantai tiganya itu khusus studio musik Abanggo. Memang dikhususkan itu. Nah, entah kenapa setelah kejadian di rumah Pak Deko itu kan aku bilang tadi aku sempat sering jadi melihat, merasakan dan apapun yang terjadi di rumah itu sering aku alamin. Mungkin kayak hanya sekilas atau ada yang tiba-tiba main alat musik di ruangan lantai 3 segala macam gitu. Terus tiba-tiba katanya setiap rumah itu kan ada penghuni ya, ada setiap rumah itu pasti ada kayak penghuninya dan aku pun juga melihat itu gitu dengan jelas gitu. Nah, semakinlah tuh aku bertanya, ini ada apa sama aku? Kenapa kok bisa tiba-tiba seperti ini gitu kan? Nah, ini menurut aku ada ada kejadian paling gong.
SMP kelas 3 apa kelas 3. SMP kelas 3. Sorry. SMA kelas 2, kelas 2 kelas 3 lah, aku lupa. Aku itu kan OSIS. Sekolahanku itu cuma jalan 15 menit dari sekolahku. Nah, ada satu momen kita mau ngadain sebuah acara kompetisi. Kalau sekolah kan biasa ya ngadain kompetisi turnamen segala macam. Nah, aku kebetulan ikutan jadi timnya gitu. Nah, jam setengah 9 malam kondisi hujan, gerimis gitu tapi nggak deras. Posisinya aku lagi ada di lapangan basket dan sekolahku itu cukup besar. Lapangan basketnya juga lumayan. Aku berdiri di tengah lapangan basket sambil pakai payung gitu. Nah, sambil aku instruksiin temenku kayak yang, ya coba spanduknya agak ke kiri dikit, ke kanan dikit, kayak gitu-gitu kan. Sampai ada momen tiba-tiba lagi, ya geser ke kanan. Pas aku tiba-tiba ke kanan, aku ngeliat ke atas, ada sesosok yang bener-bener aku lihat bener-bener secara jelas. Dia itu perempuan, lagi-lagi dengan jubah putih, tanpa tangan, tanpa kaki. Yang aku lihat adalah rambutnya mungkin panjang banget, tapi kucel, berantakan kayak kusut gitu loh, rambut kusut banget. Ada satu helai daun di rambutnya dan mukanya pucat, di matanya itu agak gelap. Aku saking detailnya gitu, aku saking inget gitu kan seperti apa, dan mata dia melotot. Dia benar-benar kayak menyamping begini, dia melototnya begini. Oh, serem banget. Sumpah, dengan rambut yang super panjang dan kucel berantakan kusut itu, Acak-acakan gitu ya. acak-acakan, dan nggak ada tangan, dia ngeliatin aku begini, ngeliatin seperti itu. Gimana aku nggak takut gitu. Terus akhirnya aku nunduk kan, pas aku tahu itu, aduh, itu apa ya? Aku bingung. Tapi entah kenapa, aku seakan kayak ada magnet. Seperti ada magnet yang membuat aku tuh kayak mau lihat lagi. Aku lihat lagi, pelan-pelan aku detailin lagi dari atas sampai bawah, bener-bener, oh kayak begini. Tapi kok anehnya dia seakan marah banget sama aku. Marah, semarah-marahnya. Nah, aku nggak tahu ini gimana ceritanya. Seakan-akan seperti aku kayak komunikasi gitu loh sama dia. Dia kayak mau ngasih tahu ke aku, pergi deh loh semuanya gitu. Jangan gangguin gue. Ini tuh area gue. Itu setengah 9 malam gerimis. Sampai aku bengong ngeliatin dia. Karena aku kayak takut gitu, tapi penasaran. Aku bengong aja ngeliatin dia. Tiba-tiba di belakang aku diketuk pundakku sama temenku. Diketuk. Kenapa? Ngeliat ya? Temenku bilang. Iya, kok lo tahu? Iya, dia marah sama kita, Tan. Serius? Gue bilang gitu. Iya, soalnya dia ngerasa keganggu banget. Kita dari tadi soalnya rame, berisik. Tuh kan, berisik. Dan anak-anak juga kayaknya mulutnya nggak ada yang dijaga gitu. Udah lagi, sekarang udah jam segini, kayak kita harus pulang, kata temenku gitu kan. Oh, tapi ini kan belum selesai setting buat besok pagi. Udah biarin aja, besok pagi kita lanjutin yuk. Gue takutnya kita malah kenapa-napa. Anak-anak yang lain juga udah pada ketakutan karena ada beberapa yang udah diganggu di sekolah, kata dia gitu kan. Oh, ya udah deh. Ya udah yuk pulang. Ya udah oke. Akhirnya kita bilang ke anak-anak, "Yaudah yuk kita pulang yuk." gitu. Besok pagi-pagi kita lanjutin lagi. Oh ya udah, anak-anak mulai packing, pulang. Dan karena aku nggak tahu bagaimana rasanya dan itu apa, entah kenapa belakangku itu terasa hangat. Nggak tahu hangat, terus pegel, dan terasa kayak berat. Aku nggak tahu, aku pikir kayak aku capek aja kali gitu kan, habis beres-beres set gitu kan untuk acara. Aku jalan, aku ditemenin sama teman aku pulang. Nah, aku ngerasa udah gini begini aja nih, tegak-tegak aja. Cuma teman aku tuh kayak ngelihatnya aku begini, bongkok gitu.
Terus dia bilang, ini temanku yang satu lagi dia nggak bisa ngelihat pas buat nganterin aku pulang. Dia bilang, kamu kenapa, capek ya, kata dia gitu. Gak tahu nih, aku capek banget, kayaknya aku pegel-pegel deh, ini aku berat banget, panas banget, aku gituin kan. Oh ya udah, kamu cepet istirahat aja, yaudah yuk aku anterin yuk, kita pulang. Pulang kan jalan kaki tuh kak, malam-malam gitu kan, mana areanya juga serem banget lagi gitu kan. Nah sampai rumah aku cerita, langsung aku buka pintu, langsung ke kamar mama. Mama, tadi aku lihat uh, Mbak Kunti, dia gak suka sama aku, gini 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 gini. Sebelumnya aku juga sebenarnya ngelihat ada bayangan hitam di kamar mandi di bawah Kunti, kata dia gitu kan, cerita. Terus mamaku langsung bilang, oh ya, oh oke oke, ya udah, sana lagi mandi. Oke, nah itu tuh posisinya aku ngomong ngelihat mamaku yang lagi nyender di kasur, gitu posisinya. Nah pas aku berbalik, ini mamah aku, ini aku. Pas aku berbalik begini, mamah aku langsung narik aku kenceng. Sini kamu, langsung digituin kan. Hah? Kenapa mah? Duduk kamu. Maksudnya, oh yaudah udah. Aku duduk, mamaku duduknya jadi kayak tangga. Seperti ini aku, ini mamaku. Mamaku langsung aja entah baca-baca doa apa, pegang kepalaku, elus dengan pelan sampai ke punggungku, semua ke punggungku segala macem, pundak aku segala macem. Dah, mandi kamu yang bener, bersih, wudu, mandi wajib, keramas, langsung sholat isya. Ah, kenapa mah? Aku sumpah itu pengalamanku yang paling wah, gokil banget. Maksud aku tuh kayak aku langsung tiba-tiba kayak orang linglung gitu. Kayak, hah? Ada apa? Kenapa mah? Udah, kamu buruan mandi sekarang juga gitu kan. Hah? Ya udah, ya udah. Aku mandilah tuh, mandi wajib lah segala macem, keramas, ku sholat. Masih setelah sholat pun aku masih bertanya-tanya sama mama. Mah, kenapa? Aku kenapa? Gitu kan. Ada yang naik di sini kamu. Ada yang ikut di sini kamu. Kalau misalkan teman-teman dan Karuli ngeh dulu ada film Shutter, Ya, tahu. posisinya seperti itu, begini, gitu kan. Bener-bener dia ada di gemblokan punggungku dan tingginya itu setelingaku, seorang cewek. Aku bilang sama mama, apakah itu orang yang apakah itu sosok yang aku lihat dan tatap-tatapan dan dia nggak suka sama aku waktu itu gitu. Bukan, ternyata. Aku bilang, hah? Bukan. Iya, bukan. Itu yang beda lagi. Kalau mama lihat itu anak SMP, soalnya bajunya baju sekolah SMP. Wow. Wanita, rambutnya pendek, tinggi, cantik. Tapi dia ternyata meninggalnya karena suicide di sekolahan kamu, katanya gitu. Hah? Aku kaget kan. Aku kan perlu konfirmasi dong berarti kan. Apakah ini benar gitu kan? Serius mah? Iya. Kalau aku lihat seperti itu. Tapi dia udah pergi. Dia udah pergi, udah mama usir. Oh ya udah, jadi kamu tenang aja. Kamu tidur, zikir ya segala macam. Oke. Tidurlah. Besok paginya aku tanya. Mamaku lagi nyediain masak makanan gitu kan. Sarapan aku berangkat sekolah. Mamaku tangannya biru. Aku tanya, mama kenapa tangannya? Dia balik lagi tadi malam pas kamu tidur. Dia kayak nggak suka pas mama usir dari badan kamu. Terus ya udah, terus dia ngelawan. Ya udah dia jadi biru deh, kata dia gitu. Begini. Oh tapi dia udah nggak balik lagi, nggak kok, udah aman, dia nggak akan balik lagi. Oh ya udah. Sampai sekolah aku cerita sama temanku yang bisa itu kan. Terus aku konfirmasi, emang bener ya di sekolah nih kita tuh pernah ada murid yang suicide di sekolah tersebut gitu kan. Ternyata ada. Aku kayak, hah? Padahal aku nggak ngeliat sosok dia. Ataukah mungkin aku kan cerita ke mama, yang aku lihat adalah sesosok kuntilanak yang aku tatap-tatapan sama bayangan hitam di dekat kamar mandi umum, dekat kantin dan dekat kolam renang. Aku rasa itu dia karena katanya kejadian dulu banget di sekolah itu ada di
toilet umum situ, kejadian si perempuan itu gitu. Nah, pas aku cerita-cerita kayak gitu akhirnya iya bener memang dulu katanya ada gini, cuma aku nggak berani menceritakan banyak hal lagi gitu ke sekolah-sekolah, takutnya pastinya kayak dilarang gitu, mungkin takutnya bikin geger atau bikin takut masih siswa yang lain gitu. Nah, lagi-lagi aku nanya sama mamaku, "Mah, kenapa ya kok aku jadi sering banget dikasih lihat, sering banget jadi kayak seakan-akan kita tuh menyatu gitu sama mereka." Dia sampai seakan-akan ngomong sama aku dia nggak suka. Ada apa sih mas sama aku? Kenapa? Kok mama bisa tiba-tiba bisa ngilangin dia dari badan aku? Aku nggak tahu loh mama bisa kayak gini. Gitu kan? Mamaku cerita langsung. Jadi dulu buyut kamu meninggal. Pas meninggal, sebelum meninggal, mama dimimpin sama buyut gitu kan. Oke, ada satu omongan yang bisa dibilang kenangan-kenangan lah gitu, supaya ini buat kamu nih kayak gitu kan. Tapi mamaku menolak. Basicnya mamaku itu ustazah. Dia guru ngaji, jadi dia bener-bener tipikal guru yang apa-apa tidak mau percaya hal-hal tahayul gitu atau segala macam. Dia percaya ya agama Allah Subhanahu wa taala gitu segala Oke. macam. Akhirnya eh ada satu momen, oke, dikabarin meninggal buyutku, mama datang. Nah, mamaku terbiasa bepergian itu selalu bawa tumbler. Tumbler yang awalnya diisi teh hangat, nanti pas pulang ke rumah direfill misalkan minuman bersoda kayak gitulah gitu kan. Nah, sampai di sana kita udah mau eh, lagi doa-doain jenazah segala macem. Kakak adiknya mama, tante bilang sama mama, mamaku kan namanya Asia. Nih disuruh pegang sama nenek. Enggak, gue nggak mau. Mamaku Betawi, by the way, Betawi di Priuk. Jadi benar-benar pure Betawi, dan kakekku dia Jawara di situ dan guru ngaji juga. Nah, nih lo pegang, disuruh jagain. Lah, gue nggak mau, kata nyokap gitu kan. Eh, udah kuburin aja bareng sama nenek. Ya udah kuburin. Nah, sampai pulang sampai rumah mama lagi minum botol, inget tumbler yang diisi soda ya kan, mama lagi minum gluk 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 gluk. Apa nih, tiba-tiba dong yang yang tadinya mau dikasih ada di mulut mama. Itu semacam biji asem, bentuknya biji asem hitam. Kalau aku lihat tuh bentuknya seperti itu, aku nggak tahu itu namanya apa. Itu ada 2 apa 3, aku lupa. Itu tiba-tiba ada di mulut mama. Ternyata ada di botol itu. Padahal mama ngelihat dengan mata kepala sendiri itu ada dikafanin bareng sama almarhum Oh, gitu kan. dan botol itu nggak pernah Ya, kemana-mana kan? never, nggak pernah kemana-mana, dan bahkan pas di refill soda pun kosong, Oke. nggak terlihat apa-apa. Pas diminum sampai rumah baru, apa ini gitu kan mama. Pas dibuka, loh kok mirip kayak yang tadi ya gitu kan. Akhirnya pas mama tidur malamnya dimimpiin, jagain ya katanya gitu. Mamaku sakit 3 hari habis itu. Mamaku sakit 3 hari, mamaku ngerasa kayak wah berat ini gitu kan, berat segala macam segala macam. Dari situlah akhirnya mama lumayan untuk ibadahnya lumayan bagus. Mungkin aku nggak tahu ya bagaimana apa relate-nya dengan ibadah yang baik dengan uh, pegangan atau gift yang dikasih gitu. Aku nggak Oke. tahu seberapa besar relate-nya gitu. Hmm. Cuma ada beberapa ustadz yang bilang seperti itu gitu kan. Oke, beres nih. eh dan kejadian seperti itu aku bilang, terus kenapa sekarang aku bisa lihat mah gitu kan. Ternyata mama sudah pergi ke beberapa temennya ustadz juga. Dia bilang keturunanmu nanti akan ada yang apa sih namanya kan, eh, dikasih hal yang sama seperti kamu, katanya gitu. Ya mungkin ini kamu yang dikasih. Kenapa aku? Begituin kan. Kenapa nggak abangku dan yang lain-lain?
akhirnya mama nggak bisa milih, kata dia gitu kan. Mama nggak bisa milih, orang ini tiba-tiba kamu langsung bisa kan? Mama aja nggak minta siapa-siapa loh. Mama juga nggak mendalami. Ya mama pakai ini, inget aja pesan dari nenek sama pesan dari kakek, gitu kan. Katanya harus dipakai dengan hal yang baik. Dari kejadian itu kan mamaku akhirnya bisa ngurut, bisa ngurut penyembuhan alternatif kayak gitu-gitulah, aku nggak ngerti. Terus juga bisa bantu yang kesurupan dan segala macem gitu kan, bantu untuk segala macem lah, siapapun itu butuh bantuan. Nah, terus tapi aku takut mah, gue bilang gitu kan. Aku takut karena selalu digangguin. Aku lagi duduk tiba-tiba ada yang ngebelai rambut aku. Tiba-tiba aku lagi tidur di sebelahku ada sesuatu. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Ya mama nggak bisa gitu ya. Mama nggak tahu caranya karena mamaku memang bukan orang yang mau mendalami gitu kan. Jadi kayak ya udah, mungkin kamu harus berdoa supaya kamu bisa nggak ngelihat lagi atau tertutup gitu kan mata batinnya. Oh, ya udah gitu kan. Akhirnya aku berdoa karena itu sungguh mengganggu gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang dikasih gift untuk bisa melihat segala macam, mereka bisa beradaptasi atau menerima gitu kan. Tapi ternyata aku tidak cukup kuat untuk bisa melihat dan merasakan gangguan tersebut gitu kan. Makanya aku selalu kayak takut ketika ada sesuatu yang mengganggu aku, karena sering banget kayak aku lagi tidur juga ditarik selimut aku segala macem, terus tiba-tiba dan aku bahkan inget pernah ada satu momen lagi mau tidur, aku inget jam 2 apa jam 3 malam, itu ada di pojokan ada sesosok, awalnya bayangan aja gitu, sampai akhirnya dia kayak muncul dan dia adalah seseorang yang aku kenal di lingkungan rumah. Aku nggak tahu kenapa kok ada di rumah gue, mikirnya gitu kan, kenapa gitu, sampai ternyata ada kabar dari masjid. Biasanya kan kalau ada yang meninggal gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, ada kabar. Ternyata sosok tetanggaku yang muncul di kamarku waktu itu adalah dia seakan kayak mau ngasih, aku nggak tahu apa tanda apa atau apa gitu, bahwasannya aku udah nggak di dunia ini loh, kayak gitu. Karena ketika aku sadar itu dia udah nggak ada karena kabar dari masjid gitu kan, tapi malamnya ada di tempat aku, itu tuh kayak, hah, gimana aku nggak takut gitu kan. Kalau begini terus-terusan mungkin hidup aku nggak akan tenang gitu. Sampai dan beberapa kali terus terjadi, bahkan aku keluar kota pun atau kemana liburan atau segala macam, aku nggak bisa nerima itu semua karena entah yang aku lagi makan ada sesosok yang kayak melet lah atau segala macem gitu kan, nggak tenang gitu. Akhirnya ya udah, aku doa segala macam. Dan bahkan mamaku pernah bilang, ya mama udah tanya sama beberapa ustadz teman mama, katanya adalah orang yang akan diwariskan itu cuma kamu, karena katanya yang paling possible gitu kan hanya kamu, katanya gitu. Loh, kalau bisa dibilang aku nggak terlalu religius gitu loh, maksud aku. Maksudnya sholatku juga masih belum sebagus mama gitu kan. Tapi kenapa aku sampai kayak gitu kan? Ya sudah gitu. Ya sudah, berdoa aja. Nah, bahkan pun ketika aku ingat mama kan pergi haji, aku lupa 2 kali apa berapa kali. Nah, pergi haji yang kedua kali itu dia pulang, bahkan aku ngelihat mukanya itu bukan muka mama, seperti ada kayak dimensi, ngerti gak sih, kayak di mukanya tuh kayak ada sesosok dimensi lain, tapi tampangnya bukan mama. Malah aku ngelihatnya kayak cowok tapi ada di muka mama, jadi kayak begini, kayak ada layer begini, lain gitu ya. Ya itu kayak ada layer, bener, layer paling bener bahasa tepat, layer gitu. Terus aku kayak, hah, ini apa? Cuma aku nggak bilang ke mama. Sampai akhirnya ada momen aku bilang ke mama, kok aku ngelihat mama mukanya kayak bukan muka mama ya?
Terus ternyata mama udah pernah nanya ke temennya juga yang ustadz itu. Terus mama bilang, iya ternyata nambah lagi nih di badan mama. Kata dia gitu. Hah? Serius? Iya. Eh, Ternyata pas mama pulang pergi haji, dia ikut sampai sini. Jadi dia bukan orang, maksudnya dia bukan sosok yang ada di kita. Bukan. Mama juga kaget kok bisa, kata dia gitu kan. Bentukannya cowok, ganteng banget, jubahnya putih. Mungkin looknya ganteng kayak orang Arab ya, aku nggak tahu. Atau mungkin dia akan berubah-berubah, nggak ngerti. Mama bilang tapi dia baik. Mama pernah bilang nanya, bisa nggak kamu pergi dari saya? Saya berat nih, capek gitu kan. Saya sudah tua, saya nggak bisa lagi menahan ini gitu kan. Dan dia tuh jawab, saya mau berilmu sama kamu. Saya mau berilmu sama Anda, katanya gitu. Apa yang ingin kamu ambil ilmu dari saya? Kata mama saya gitu kan. Semuanya. Hah? Aku makin bingung. Mah, kok bisa ya ada yang mau berilmu sama mama? Mama nggak ngerti. Mama nggak ngerti sama sekali. Ah, tahulah, mama nggak peduli lah. Kata gitu, mama mau berdoa aja deh gitu. Ya udah, tapi aku ada rasa bersyukurnya ketika ternyata mama buat aku tuh kayak oke, kita ambil perspektif lain. Mungkin ini adalah yang bisa sesosok ini ada sesosok yang akan melindungi mama. Anggap saja seperti itu yang diberikan sama Tuhan, sama Allah. Ada satu momen memang keluargaku tuh ada satu masalah yang kompleks gitu kan. Ada satu, aku ingat banget maghrib mamaku cerita seperti dikirimin sesuatu. Bener-bener dibikin seperti vertigo, goyang-goyang segala macam, sesak nafas segala macam, dan nggak bisa bergerak. Padahal lagi nggak tidur, lagi diam sambil nunggu maghrib. Bener-bener dia nggak bisa gerakin badan segala macam. Akhirnya mama teriak, walaupun kesakitan, pusing segala macam. Mama teriak, siapapun kamu, saya nggak takut. Saya cuma takut sama Allah, kata dia gitu kan. Langsung hilang efek-efek itu segala macem. Sebelumnya rumahku yang di Depok itu, jadi ini aku agak jumping. Maksud aku sudah nggak tinggal sama mama itu ketika umurku 23 tahun. Aku udah move dari rumah, aku udah tinggal sendiri. Nah, pas aku balik ke Depok itu ternyata banyak kisah-kisah yang justru aneh. Kayak di rumah Depok itu, mama yang tadi diceritain mama nggak bisa gerak segala macam. Terus ada bau amis di belakang rumah mama itu lumayan lama sekali. Terus bahkan ada sesosok yang suka tiba-tiba lewat. Terus ada lagi, entah aku mendengar suara hauman harimau di belakang pas aku pulang ke rumah mama. Dan aku bilang sama mama, Mama, kenapa rumahnya semakin gak enak ya? Aku bilang gitu kan. Mama juga ngerasa kok. Mama nanya sama temen mama dikirimin, kata dia gitu. What? Dikirimin gitu. Dan maksud aku dengan kiriman segala macam yang cukup lama, dengan akhirnya ada banyak masalah di rumah itu, ya akhirnya dibantu dengan sesosok-sosok, dan juga mungkin dibantu dengan ibadah mama juga gitu kan, dan doa-doa teman-temannya gitu kan. Ya udah, setelah itu udah beres, aku bilang sama mama, iya nih mah, memangnya kenapa itu semua bisa terjadi sama mama, gitu kan. Sampai aku juga akhirnya kena imbas juga, aku gituin. Panjang ceritanya Tan, mama cuma mau bilang aja, dari sekian banyak orang yang teman-teman Ustadz mama yang baik-baik ini cerita, katanya ada mama itu keturunan dari aku nggak tahu ya namanya apa, nggak tahu deh, sunan-sunan apa gitu kan. Aku bilang, oh ya, iya, yang katanya harimau putih, katanya gitu kan. Oh gitu, iya. Katanya, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Beberapa orang yang ustadz itu bilang, semuanya rata bilang seperti itu. Dan juga bilang katanya kalau misalkan mama mau dan mendalami, mama bisa ambil beberapa harta karun yang ada di istana. Kata gitu. Hah? Aku sama mamaku tuh cuma kayak ketawa. Karena kayak, apa gitu kan. Iya, itu mama sih bisa aja.
Mama sih bisa aja ambil, habis itu mama ketangkep polisi gitu gitu karena kayak maling gitu. Cuma habis itu mama nggak gubris, udahlah gitu kan. Nah terus mah yang sesosok yang cowok dan Arab ini siapa? Ya udah, dia kayak emang pengen di sini terus, tapi dia baik, dia suka jagain kamu sama abang kamu kok. Tapi dia suka berpindah-pindah Tan. Oh pantesan kadang aku suka ngerasa ada dia di tempat di kamarku. Ya cuma dia nggak selalu sama kamu. Dia ngelihat dulu mana, kayak misalnya mama lagi ngerasa kayaknya kamu lagi butuh ditolong nih atau apa, mau ditemenin gitu kan, atau abangmu, jadi dia berpindah-pindah. Baik kok Tan, nggak apa-apa, ya udah. Oh ya udah, oke. Terus yang aku nanya ke mama, terus yang cewek cantik banget, bersinar sekali pakaiannya seperti pakaian adat-adat zaman dulu, itu siapa mah? Kok ada melatinya? Begitu kan. Oh, itu yang katanya dia jagain di sini juga. Katanya dia ya intinya baik lah kata mama gitu kan. Dia baik. Memang cantik sih Tan. Itu yang harimau putih katanya gitu. Oh, oke, ya udah, fine. Terus aku tetap masih bilang sama mama, tapi mah aku tetap nggak bisa nih, aku nggak mau. Ya udah, doa aja. Oke, aku doa segala macam sampai ada momen di mana aku kuliah mau semester akhir, akhirnya hilang tuh. Akhirnya aku nggak melihat lagi, bener-bener nggak melihat, gitu kan. Aku udah seneng. Alhamdulillah nih aku udah nggak bisa ngelihat lagi gitu kan. Jadi kayak nggak ada ketakutan lagi, kegelisahan segala macem. Tapi aku ngerasa kayak kok aneh ya bisa cuma ngilang gitu aja gitu, kayak cuma ya udahlah, oke gitu aku pikirnya. Ternyata hanya beberapa hari aku nggak ngelihat. Memang setelah itu aku tidak bisa melihat secara jelas gitu. Tapi justru ada hal-hal lain yang ada di diri aku. Kayak entah aku punya firasat yang kenceng banget. Entah aku ketika ngomong apa langsung kejadian. Ada satu entah yang aku pikirkan atau segala macem, firasat-firasat yang ada di mimpiku. Aku nggak tahu apakah itu mimpi seperti apa ya gitu kan. Maksudnya terkadang aku juga nggak percaya gitu dengan yang aku mimpi gitu. Bisa jadi itu kan dari siapa gitu kan yang kita tahu kenal gitu kan, syaitan atau segala macam. Cuma firasatku sering banget kejadian, dan itu cukup membuatku juga akhirnya parno sampai sekarang gitu. Aku pernah punya entah kayak vision gitu di depan mataku, misalkan lagi naik Gojek nih atau segala macam, tiba-tiba di otak aku langsung seret, tabrak nih bentar lagi, benar, dang tabrak. Aku kayak harusnya aku nggak ngomong gitu. Aku sampai kayak sering terjadi hal-hal yang seperti itu sampai bikin aku tuh kayak menyalahkan diri aku. Apakah ini salah aku? Apakah ini karena aku akhirnya itu semua terjadi gitu kan? Itu cukup bikin aku kayak stres. Cuma ada hal vision yang bikin sampai sekarang aku ngerasa gelisah. Adalah bagaimana aku meninggal. Itu ada terlintas di vision aku, dan cukup bikin aku juga gelisah sampai sekarang. Dan aku cuma akhirnya berdoa, aku cerita sama mama, ya mungkin itu hanya firasat buruk yang mungkin tidak akan terjadi, kayak nenangin gitu kan. Bisa jadi itu tidak terjadi kan, ada orang yang bisa memfirasatkan orang lain tapi tidak dengan kejadian dirimu, kata dia gitu kan. Ada yang seperti itu. Oke mah, tapi ini mengerikan. Ini sungguh mengerikan dan berulang kali ada di vision, di penglihatanku, aku gituin kan. Ayo coba dilupakan, coba ya, kata mama gitu. Oke. Karena aku nggak tahu apakah harus bersyukur tidak melihat, tapi malah dikasih yang
lain gitu. Aku nggak tahu harus bagaimana untuk menghapus itu semua. Sampai sekarang pun kayak misalkan aku punya bukan hanya firasat buruk, firasat baik pun juga aku bisa melihat itu gitu kalau akunya mau. Tapi sekarang akhirnya aku cuma bilang sama mamaku, juga nasihatin aku, ya sudah, kalau begini caranya kita nggak bisa kan yang namanya meminta hal yang bukan kuasa kita, kata dia gitu kan. Bagaimana kalau kamu beradaptasi aja? Kalau kamu tidak mau tahu, tidak mau kepikiran, apa yang terlintas lupakan. Yang baik kamu aminin, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya aku kayak jadi orang yang masa bodoh sampai sekarang. Apapun yang lewat ya bodoh deh. Apapun yang terlintas di penglihatan aku, entah hal buruk, hal baik, kerabatku atau segala macam, apalagi diri aku tuh kayak nggak aku dalemin lagi. Kalau dulu sempet ketika terlintas aku dalemin. Oh, kejadiannya per detiknya begini, begini, begini. Sekarang udah nggak, kayak yang nggak deh gitu. Pada akhirnya ya udah, aku beradaptasi aja deh. Siapa tahu kita nggak tahu, mungkin itu akan berguna untuk yang lain. Dan aku berpikirnya kayak, oke, kita ambil perspektif lain. Siapa tahu ini bisa berguna di pekerjaanku gitu. Siapa tahu ini berguna untuk kerabatku. Siapa tahu ini berguna supaya aku bisa lebih hati-hati, dan aku bisa info ke temanku supaya hati-hati ya gitu segala macam. Ya, itu sih yang paling aku bisa ceritain ke Karuli dan juga teman-teman. Ya mungkin apapun yang nggak kita mau kadang kita dapat, dan itu kayak nggak fair buat kita gitu kan. Tapi yang aku pelajari di situ adalah ya ada sebuah gift yang nggak bisa kita tolak tapi bisa kita kontrol gitu, bisa kita kontrol dan gunain dengan baik aja gitu kan. Gitu sih aku punya seperti itu. Wow. Jadi kalau kayak gimana? Ya gitu. Jadi ada banyak juga teman-teman dari tim kontributor kita yang bercerita gitu, yang punya mungkin benang merah yang sama gitu, yang artinya dia merasa tidak nyaman tentang gift yang sudah dia yang dimiliki gitu ya. Cuma beruntungnya Kak Tano ini punya ibu ya, ada sosok yang support gitu ya di belakang. Jadi bahkan ada beberapa kontributor yang memang dia sampai depres banget, sampai yang karena bisikannya itu banyak negatifnya gitu ya. Ayo kamu mati aja gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang lain ngedenger kayak apaan sih lu, halu gitu ya. Cuma ketika orang-orang yang mengalami ini merasakan, itu emang berat banget sih. Jadi berat. Apapun itu ya support buat teman-teman yang emang punya gift yang ya kalau bisa sih selalu yang positif ya. Kayak Kak Tano ini kayaknya banyak yang positifnya nih. Tapi aku pernah ada di momen itu. Pernah ada di momen dimana aku depresi. Ketika mendapatkan itu, sampai aku pernah dapat bisikan. Jujur aku pernah dapat bisikan itu. Bisikannya itu bahkan detail. Coba lo. Oh ya. Yuk, coba lo sayat gitu. Dan aku beberapa kali sering melukai diri aku. Karena bisikan itu juga. Dan mungkin itu yang membuat aku akhirnya gak kuat. Karena sungguh mengganggu sekali gitu. Dan benar, alhamdulillahnya mamaku bisa mensupport aku dengan baik dan benar gitu. Bahkan ketika aku udah gak bisa lihat, aku sedang ada momen lagi jatuh banget, itu otomatis mentalnya kena, dan hal-hal yang seperti itu juga suka, yang jahat-jahat tuh suka masuk tuh Kak, ya kan, suka masuk dan dia membisiki aku banyak hal. Bahaya. Sebenarnya betul bahaya. Dan kita harus sepakat juga kalau memang goib itu ada, jin itu yang begitu-begitu kebanyakan ya, dari yang saya dapat ilmu yang saya dari
dari yang saya dapat dari beberapa orang yang ilmu agamanya tinggi gitu, memang kebanyakan memang dari bisikan-bisikan jin. Cuma nggak ada salahnya ketika warga Sukawudi semua mengalami hal seperti ini dan sudah di ambang down yang depres banget gitu, nggak ada salahnya juga dibarengi ke psikolog gitu, biar Betul, tahu itu penting. ada jalan alternatif lain, siapa tahu bisa mencerahkan gitu, nggak ada Yes, salahnya seperti itu penting. Sharing sih, sharing itu is penting. caring, betul. Sharing is caring, itu penting banget karena Yes. masih banyak kok orang yang mau mendengar intinya gitu, Betul, asalkan betul. ke orang yang tepat. Yes, benar. Wah, thank Seperti you banget. aku juga senang mendengar. Thank you banget Kak Tano. Thank you Kalau boleh Caroline. spill nanti yang akan launching itu Paling single aja, single dulu. terbaruku. Oke. Mungkin ya habis Lebaran mungkin kita Habis Lebaran. rilis lagunya. Nah nanti yang kemarin dirilis itu apa judulnya? Saya lupa lagi kemarin. Waktu Berapa hari? itu- 5 hari yang lalu kali ya? 5 hari yang lalu apa Di tuh YouTube, ya? di YouTube ada. Aku malah lupa. Mungkin baru dipublish di YouTube kali ya. Itu karena YouTubeku itu kena masalah waktu I see. itu. Oke. Aku lupa kena hack atau segala macam sampai akhirnya aku dari awal lagi ngebangun YouTubeku. Berarti itu single lama So sebenarnya. Ya? sad. Iya. Oh, Jadi itu single yang udah lumayan rilis. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa lah. Namanya juga sial. Jadinya it's okay, kita bangun lagi, nggak ada masalah. yes. Gitu. Tapi itu keren Pantang sih. menyerah. Jadi ya Oke. benar, lagu-laguku Will You Stay, Dangerously, I Don't Mind itu udah bisa didengerin di Spotify dan juga ada Spotify. beberapa Spotify, Langit Musik, Oke. dan YouTube juga udah bisa di Andromeda Record atau enggak Tanoar Official. Terus kalau misalnya mau dengerin juga lagu-lagu yang ringan, agak-agak hip hop R&B-nya juga aku udah rilis ada beberapa, judulnya Spicy, Spotlight, Spotlight Glow, dan juga Journey of Love. Itu sebenarnya keisengan aku sih, kayak gue mau cobain apa sih nih teknologi canggih AI gitu kan. Gue mau pakai rappernya AI gitu segala macam, terus aku bikinin lagunya segala macam. Nah tapi yang the real single terbaru dengan konsep beda gitu bakal dirilis. Tolong bantu aku judulnya. Iya. Itu bukan iseng sih, itu another gift itu. Iya, amin. Oh ya, kalau boleh tahu nih warga Sukawudi yang pengen tahu media sosialnya, pengen lihat keseruan-keseruan apa sih di balik Ngobrolin soal seremnya gitu ya, di balik seremnya horor-horor cerita. Tapi aku emang seneng banget cerita-cerita horor, berbagi pengalaman-pengalaman yang memang dikasih gift atau segala macam. Aku suka, walaupun aku penakut ya, aku Yes, suka banget sama. gitu. Ya sama kan, penasaran banget gitu, dan aku suka. Jadi aku seneng banget kalau misalnya ada yang cerita kayak gitu. That's why aku selalu menonton dan mendengarkan Do You See What I See gitu kan, karena asik banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau mau berteman sama aku, ngobrol horor-horor juga boleh gitu, seputar musik juga hayo, bisa di langsung Instagram aku Tano Aura, TANO Aura gitu. Mantap. Jadi jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di Spotify dan Langit Musik. Beda ya kalau penyiar tuh ceritanya dari awal tuh rapi gitu ya, suaranya iya, enak gitu ya. Aku malah takut kayak kelamaan, jadi kayak Enggak. aman gak sih gitu. Ya, itu keren banget sih ceritanya. Oke, terima kasih Kak Tano. Nanti Thank you, jangan Carly. kapok please kalau mau cerita lagi. Please undang boleh. aku lagi please. Kalau misalkan ada kegiatan apa menelusuri, Yes, aku mau waduh. walaupun aku takut. Sukses selalu ya untuk nanti next Ya, sukses. projectnya. Sukses Amin. selalu, sehat-sehat. Amin. Salam Terus buat buat keluarga IC, ya, sukses. buat mama yang keren banget. Kakak tuh. juga salam buat tim-timnya yang ada di belakang layar. Keren Yes, banget, ya. sukses selalu. Thank you. Sampai ketemu lagi warga Sukawudi. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di share atau dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Kak Tano juga pamit ya. Yes, Tano pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke
gmail.com.